Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama saya Muhammad Aristo di sini. Dan pada video kali ini saya pengen berbagi pengalaman lagi dengan kalian semua mengenai sebuah kamera yang biasa saya gunakan untuk motret di studio ini ya. Dan ini dia kameranya. Ini adalah kamera dari Fujifilm serinya X-T20. Dan ini saya pasangkan dengan lensa Viltrox 23 mm f1,4. Nah, sebenarnya ini bukan kamera saya ya. Kamera saya itu yang sedang buat rekam video ini yaitu Sony Alpha 7 Mark I. Dan ini sebenarnya adalah kamera istri saya. Karena istri saya itu seorang mua ya, makeup artist, dan kebanyakan nggak tahu kenapa kebanyakan makeup artist tuh pakai kamera dari Fujifilm. Mungkin karena apa, SOOC ya. Untuk apa, hasil mentahnya itu udah bagus, jadi mereka nggak terlalu begitu apa banyak melakukan editing, sehingga setelah motret itu bisa langsung diupload ke media sosial. Nah, karena ini kamera juga sering nganggur di studio, akhirnya saya ya mulai ngerayu-ngerayu istri buat akhirnya kamera ini bisa dipakai di studio untuk motret, ya untuk motret semuanya di studio, kayak foto prewedding, foto keluarga, foto wisuda, dan semua kebutuhan motret di studio. Sekarang kamera utamanya pakai kamera Fujifilm X-T20 ini. Nah, untuk pengalaman saya sendiri memakai kamera ini, saya cukup seneng, cukup puas dengan kamera ini. Karena yang pertama itu, ini sensornya udah X-Tran. X-Tran itu adalah sensor unggulan dari Fujifilm sendiri, yang katanya sih itu lebih bagus daripada sensor biasa. Atau kalau nggak salah itu sensor yang biasa itu namanya sensor binner ya, binner. Dan untuk di Fujifilm sendiri yang pakai sensor X-Tran itu kamera-kamera flagshipnya atau semi apa, dan juga semi pro-nya. Sementara yang pakai sensor biasa itu kalau nggak salah itu seri XT100, XT200, dan juga seri XA itu pakainya sensor biasa, bukan sensor X-Tran. Terus untuk resolusi dari kamera ini juga udah cukup besar, yaitu 24 megapiksel, yang menurut saya ini udah cukup bagus dan bisa buat nyetak ukuran gede ya. Untuk biasanya tuh di prewedding kan dipajang di itu ya, depan pelaminannya itu. Ini udah cukup banget dengan sensor 24 megapiksel. Nah, selanjutnya saya suka kamera ini karena desainnya retro, desainnya itu jadul, jadi kayak apa, kayak kamera analog gitu, sehingga pas ya kita motret itu feelnya itu enak gitu loh, nggak kayak kamera DSLR yang gede, yang apa pokoknya yang berat banget. Ini retro dan juga kecil karena ini emang kamera mirrorless, jadi ya pokoknya enak buat motretnya. Nah, terus kenapa saya suka kamera Fujifilm ini? Karena di sini banyak film simulasinya yang apa, yang bagus-bagus seperti Provia, Astia, dan pokoknya banyak banget film simulasinya yang ada di kamera X-T20 ini. Untuk saya pribadi, saya lebih sering pakai Astia ya. Karena untuk ngeditnya sendiri menurut saya itu lebih enak dibandingkan untuk film simulasi yang lainnya, khususnya untuk di studio ya, karena ini kan kamera saya pakai untuk motret di studio. Nah, selanjutnya untuk masalah autofokusnya dari Fujifilm X-T20 ini juga lumayan cepet menurut saya, dan pokoknya cukuplah buat motret di studio. Karena untuk sebelumnya saya pernah juga motret di studio pakai Sony Alpha 6000, dan lensanya sama sebenarnya, lensa Viltrox 23 mm f1,4 ini, tapi yang untuk Sony ya, itu untuk autofokusnya sangat kurang puas. Sebenarnya untuk kameranya sendiri itu autofokusnya cepet ya, 6000 sendiri, tapi karena lensanya, mungkin lensanya yang apa, Viltrox itu, apalagi kalau kondisi low light, kalau kondisinya agak gelap itu susah banget nyari fokusnya. Tapi nggak tahu kenapa untuk lensa ini, walaupun lensanya sama-sama Viltrox, tapi dengan kamera Fujifilm itu untuk autofokusnya udah lumayan bagus banget. Yang jelas untuk autofokusnya sendiri untuk pemotretan di studio itu udah cukup dengan kebutuhan saya.
Nah, selanjutnya di kamera ini, di kamera X-T20 ini juga ada colokan itunya ya, colokan mikrofonnya. Jadi buat kalian yang suka bikin video dan pakai mikrofon eksternal, kalian bisa langsung colokin aja mikrofon kalian di kamera ini sehingga untuk editingnya jadi lebih gampang. Jadi itu adalah beberapa alasan saya suka motret di studio menggunakan kamera ini, Fujifilm X-T20 ini. Dan untuk hasil-hasilnya sendiri silahkan kalian cek aja di Instagram @aristostudiofoto. Itu kebanyakan hasilnya itu pakai kamera ini, Fujifilm X-T20 ini. Karena emang untuk kamera Sony-nya yang A7 Mark I itu biasanya itu saya bawa untuk motret di outdoor, untuk motret wedding ataupun pre-wedding. Ya, kesimpulannya menurut saya di tahun 2023 ini untuk kamera ini X-T20 itu masih worth it banget buat kalian pakai untuk ngejob ataupun kebutuhan hobi kalian. Yang jelas di kebutuhan saya untuk motret di studio ataupun outdoor, karena saya pernah juga bawa kamera ini untuk motret prewedding dan hasilnya juga cakep banget. Jadi ya menurut saya untuk di tahun 2023 ini kamera Fujifilm X-T20 itu masih sangat worth it. Dan ya, mungkin itu aja sharing-sharing saya pada kesempatan kali ini mengenai pengalaman saya menggunakan kamera Fujifilm X-T20 ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen cari kamera dengan harga, kalau nggak salah sekarang itu di tahun 2023 harga second dari kamera ini di sekitaran 7 jutaan ya, itu untuk body only aja. Dan untuk lensanya, untuk ini yang saya pakai ini filter 23 mili itu harganya sekitar 3 jutaan. Jadi di budget 10 juta kalian udah bisa pakai kamera dan juga lensa ini. Dan ya, oke, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.